Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alfie Mirella dengan NIM 20044200019, mahasiswi Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca nyaring dua buah teks dengan menggunakan tiga teknik. Yang pertama yaitu kata demi kata, yang kedua yaitu frasa demi frasa, yang ketiga yaitu frasa kompleks dan klausa sederhana. Hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Teknik yang kedua yaitu frasa demi frasa pada teks yang pertama. TV dituduh biang kerusakan karena kesalahannya terlalu banyak, menayangkan seks dan kekerasan. Namun, tahukah bahwa mereka yang mengeruk keuntungan dari enterprise ini melakukannya dengan sengaja? Raja CNN Ted Turner pernah berkata di depan Kongres Amerika Serikat, "Saya tidak membutuhkan para pakar untuk memberitahu saya bahwa banyaknya adegan kekerasan di TV sekarang ini dan penayangannya yang makin meningkat bisa berbahasa bagi anak-anak." Sebuah jejak pendapat yang dikeluarkan oleh Children Now melaporkan bahwa kebanyakan anak-anak percaya bahwa apa yang mereka saksikan di TV bisa membuat mereka berani untuk berbuat kenakalan, tidak menghormati orang tua, berkata bohong, dan bersikap agresif. Hal yang mesti disadari adalah bahwa industri pertelevisian menghendaki agar pemirsa mendiskusikan apa yang disajikan oleh TV dan bukan mendiskusikan TV itu sendiri. Setiap orang akan setuju dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan acara-acara TV dan mengajukan berbagai ragam solusi seperti temanilah anak-anak Anda ketika mereka nonton TV, katakan kepada mereka tentang apa yang salah dan jelek, hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu frasa kompleks dan klausa sederhana pada teks yang pertama. TV dituduh biang kerusakan karena kesalahannya terlalu banyak, menayangkan seks dan kekerasan. Namun, tahukah bahwa mereka yang mengeruk keuntungan dari enterprise ini melakukannya dengan sengaja? Raja CNN Ted Turner pernah berkata di depan Kongres Amerika Serikat, "Saya tidak membutuhkan para pakar untuk memberitahu saya bahwa banyaknya adegan kekerasan di TV sekarang ini dan penayangan yang makin meningkat bisa berbahasa bagi anak-anak." Sebuah jejak pendapat yang dikeluarkan oleh Children Now melaporkan bahwa
Kebanyakan anak-anak percaya bahwa apa yang mereka saksikan di TV bisa membuat mereka berani untuk berbuat kenakalan, tidak menghormati orang tua, berkata bohong, dan bersikap agresif. Hal yang mesti disadari adalah bahwa industri pertelevisian menghendaki agar pemirsa mendiskusikan apa yang disajikan oleh TV dan bukan mendiskusikan TV itu sendiri. Setiap orang akan setuju dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan acara-acara TV dan mengajukan berbagai ragam solusi, seperti temanilah anak-anak Anda ketika menonton TV. Katakan kepada mereka tentang apa yang salah dan jelek. Hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Selanjutnya yaitu teknik yang pertama pada teks yang kedua, yaitu kata demi kata. Banyu asin, tiang, penahan, tangki, minyak, tidak, mampu, menahan, beban, isi, minyak, jenis, solar, dan terbalik. Akibatnya, minyak, solar berisikan 5.000 liter tumpah sekitar pukul 14.25 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang, Betung. Tepatnya kilometer 37. Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir, bahkan terbalik. Berdasarkan informasi, kejadian tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor waskita, yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun saat proses pemindahan minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya
tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut, sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik dan solar tumpah hingga ke jalan lintas timur Palembang Betung, tepatnya kilometer 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah. Bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan, sedangkan mobil saat melintas tidak stabil alias goyang. Bahaya, Mas, kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu.
imbuhnya. Terpisah Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik, namun sudah diatasi dengan dihamburi pasir, ucapnya. Karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Teknik yang kedua yaitu frasa demi frasa pada teks yang kedua. Banyuasin, tiang penahan tangki minyak tidak mampu menahan beban isi minyak jenis solar dan terbalik. Akibatnya, minyak solar berisikan 5.000 liter tumpah sekitar pukul 14.25 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya kilometer 37, Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir, bahkan terbalik. Berdasarkan informasi, kejadian tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor Waskita, yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun, saat proses pemindahan, minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut, sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik dan solar tumpah hingga ke jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya kilometer 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah. Bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan. Sedangkan mobil saat melintas tidak stabil alias goyang. Bahaya, Mas, kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait
untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu, imbuhnya. Terpisah Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik, namun sudah diatasi dengan dihamburi pasir, ucapnya. Karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Teknik yang ketiga yaitu prasa kompleks dan klausa sederhana pada teks yang kedua. Banyu asin. Tiang penahan tangki minyak tidak mampu menahan beban isi minyak, jenis solar, dan terbalik akibatnya, minyak solar berisikan 5.000 liter tumpah sekitar pukul 14.25 WIB di Jalan Lintas Timur, Palembang Betung, tepatnya kilometer 37, Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir bahkan terbalik. Berdasarkan informasi kejadian, tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor waskita yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun saat proses pemindahan, minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut. Sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik. Dan solar tumpah hingga ke Jalan Lintas Timur, Palembang Betung, tepatnya kilometer 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah. Bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan. Sedangkan mobil saat melintas tidak stabil alias goyang. Bahaya mas kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu, imbuhnya. Terpisah Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik. Namun sudah diatasi dengan dihamburi pasir, ucapnya. Karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 teknik dalam membaca nyaring. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.